Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas seputar operator pada PHP. Operator disebut sebagai simbol yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap suatu nilai dan variabel. Kalau kita lihat di slide teman-teman semua, operator disebutkan juga sebagai sebuah bahasa pemrograman yang wajib untuk mampu mengolah nilai operan atau variabel konstanta yang dioperasikan menggunakan operator, misalnya penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan lain sebagainya. Operator sendiri melakukan suatu aksi atau operasi tertentu terhadap nilai operan yang pada umumnya dari hasil operasi tersebut. Jadi yang awalnya variabel-variabel yang kita inputkan nantinya akan menghasilkan nilai baru. Jadi nilai operan tadi merupakan nilai yang kita masukkan atau variabel-variabel awal yang kita libatkan dalam melakukan satu operasi oleh operator. Pada PHP sebenarnya terdapat beberapa jenis operator, di antaranya operator aritmatika, operator penugasan atau assignment, operator increment and decrement, kemudian ada operator logika, operator string, dan kemudian operator array. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa jenis operator yang telah disebutkan sebelumnya yang biasa kita gunakan. Yang pertama adalah operator aritmatika. Nah, jadi operator aritmatika ini biasa digunakan untuk melakukan perhitungan secara matematis. Di antaranya ada penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Kemudian di sini ada 3 jenis operator lainnya yang juga dapat dimasukkan dalam operator aritmatika, seperti operator modulus atau yang di sini disebut sebagai sisa pembagian. Kemudian terdapat juga operator yaitu increment dan decrement. Yang pertama di sini kita lihat untuk operator aritmatika penambahan kita bisa menggunakan simbol tambah untuk melakukan penjumlahan. Kemudian untuk pengurangan kita bisa menggunakan simbol minus ya dari strip gitu ya. Kemudian di pembagian kita bisa menggunakan simbol garis miring. Kemudian untuk perkalian kita bisa menggunakan simbol bintang, dan modulus atau sisa pembagian kita menggunakan simbol persen. Kemudian di increment teman-teman bisa lihat kita bisa menggunakan simbol operator yaitu tanda tambah 2 kali atau plus ya. Kemudian untuk decrementnya kita menggunakan simbol minus tadi atau pengurangan tadi sebanyak 2 kali. Kalau di slide teman-teman itu digambarkan 1 kali, jadi bisa diingat ya, bisa diperbaiki. Untuk decrement itu menggunakan simbol minus gitu ya, atau strip. Di sini terdapat contoh operator aritmatika yang bisa teman-teman semua coba menggunakan text editornya. Kita tuliskan script seperti pada gambar berikut, di mana kita memasukkan nilai-nilai variabel, yaitu di sini ada variabel bilangan 1 dengan nilai inputan 200, kemudian variabel kedua ada bilangan 2 dengan nilai 40, kemudian kita masukkan variabel ketiga yaitu variabel hasil. Nah, dan di variabel hasil ini kita melakukan penjumlahan antara variabel 1 yaitu bilangan 1 dan variabel bilangan 2. Kemudian kita cetak hasil daripada penjumlahan tersebut dengan menuliskan echo tanda petik, kemudian masukkan variabel bilangan 1 ditambah variabel bilangan 2 sama dengan variabel hasil. Maka nanti akan ditampilkan seperti hasil di samping gambar, yaitu 200 ditambah 40 sama dengan 240. Begitu juga dengan pengurangan dan juga pembagiannya. Kemudian untuk contoh operator increment dan decrement bisa teman-teman lihat pada gambar berikut, di mana kita memasukkan variabel yaitu variabel nilai dengan inputan nilai yaitu 5. Nah, kemudian kita mau melakukan increment atau kita mau menambahkan.
di sini dilakukan increment sebanyak 3 kali. Bisa dilihat di mana dituliskan nilai plus, kemudian ada 3 ya, variabel nilai plus, variabel nilai plus, kemudian variabel nilai plus. Nah, kemudian dicetak sebagai variabel nilai seperti itu. Kemudian dilihat juga di bagian decrement atau operator decrement bawahnya, itu juga kita lakukan sebanyak 3 kali dari jumlah nilai yang sama, yaitu 5. Maka saat kita melakukan pencetakan pada nilai yang kita operasikan atau kita lakukan aksi increment dan decrement tersebut, kita akan mendapatkan nilai increment yaitu sebanyak 8. Jadi nantinya akan dicetak nilai atau angka 8 pada operator increment. Kemudian pada operator decrement bawahnya ini yang akan dicetak yaitu nilai 2, karena dari angka 5 tersebut dilakukan proses operator decrement atau pengurangan sebanyak 3 kali, sehingga 5 terus berkurang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh nilai 2. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu operator perbandingan, di mana operator perbandingan ini digunakan untuk menghasilkan 2 nilai yang hasil akhirnya adalah nilai boolean, atau yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa nilai boolean itu terdiri antara true and false atau nilai 1 dan 0, benar atau salah, seperti itu. Operator ini sangat berguna dalam pemrograman karena bisa menentukan arah dari pemrograman. Nah, untuk operator perbandingan di PHP sendiri di sini terdapat 6 ya. Jadi diantaranya bisa dilihat ada operator sama dengan yang ditandai dengan 2 tanda sama dengan. Selanjutnya terdapat juga operator perbandingan tidak sama dengan yang ditandai dengan operator simbol tanda seru kemudian sama dengan. Dan juga terdapat lebih besar atau sama dengan, lebih kecil dan lebih kecil atau sama dengan. Untuk penerapannya teman-teman dapat mengikuti skrip pada contoh di slide 7 yaitu operator perbandingan.php. Selanjutnya kita akan membahas terkait operator logika, di mana operator logika ini merupakan operator untuk menyusun kalimat, ekspresi atau ungkapan logika ya. Jadi operator ini juga digunakan untuk membandingkan 2 kondisi logika yang sering digunakan dalam kondisi if atau keluar dari proses perulangan atau biasa disebut juga dengan looping. Hasil operasi ini akan didapatkan nilai 1 jika benar dan nilai 0 jika salah. Jadi konsepnya hampir sama dengan sebelumnya, yaitu terkait dengan konsep boolean. Terdapat 4 fungsi pada operator logika, diantaranya operasi logika AND, OR, dan juga ada exclusive OR serta ingkaran atau negasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pada operator AND contohnya kita bisa lihat di situ menggunakan simbol AND dan juga tanda simbol 2AND, yaitu dengan hasil true jika variabel A dan B sama-sama bernilai true. Kemudian pada operator OR akan menghasilkan true jika salah satu dari A atau B adalah true. Kemudian untuk operatornya disimbolkan dengan kata-kata OR atau juga dengan 2 garis lurus simbolnya ya. Selanjutnya untuk exclusive OR atau XOR gitu ya. Di sini hasilnya akan true jika salah satu dari variabel A atau B adalah true tetapi bukan keduanya. Jadi kalau hasilnya keduanya maka akan bernilai false. Kemudian di sini kita terdapat operator not atau ingkaran atau negasi tadi yang ditandai dengan tanda seru yang memiliki hasil true jika variabel A adalah false. Untuk penerapannya, teman-teman dapat mencoba source code pada slide
ke-9, yaitu dengan nama operator logika.php. Dan yang akan kita bahas terakhir kali ini adalah operator string, di mana pada operator string digunakan untuk menggabungkan teks, ya, jadi menggunakan simbol yaitu titik. Pada penerapannya di sini kita memiliki 3 variabel teks, yaitu variabel teks 1, 2, dan 3. Yang pertama ada aku sedang belajar, kemudian yang kedua ada pemrograman web, yang ketiga ada menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian dengan memanfaatkan operator string, kita menggabungkan dengan variabel hasil yang diperoleh, yaitu aku sedang belajar pemrograman web menggunakan bahasa script PHP. Nah, itu merupakan contoh dari operator string yang dapat teman-teman coba di slide ke-11 ya.